Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai sebuah alat yang berbasis IoT seperti biasa. Nah, di sini alat ini yaitu monitoring tegangan dan suhu berbasis Blink ya teman-teman ya. Jadi di sini saya ada software Blink. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk software Blinknya. Jadi yang akan saya monitoring yang pertama yaitu suhu 1, suhu 2, tegangan, dan ada blower. Nah, blower di sini maksudnya itu relay teman-teman ya. Jadi nanti kita akan monitoring suhu ini, suhu sensor ya, suhu sensor dari DS ini. Kemudian tegangan, sensor tegangan, dan juga ada relay. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan sensornya DS18B20 sebanyak 2 buah ya. Nah, gini ya. Nah, untuk relay ini saya menggunakan satu saja. Biarpun di sini ada 2 ya, tapi yang saya gunakan cuma satu saja ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan servo. Servo ini berfungsi untuk buka tutupnya ya, teman-teman ya. Jadi misal untuk sensor 1 ini mengendalikan servo 1. Nah, kemudian untuk sensor 2 ini dia akan mengendalikan servo yang kedua ini. Di sini saya sudah setting ke 32 derajat Celcius ya teman-teman ya. Jadi misal ini sensor 1 ini jika dia itu lebih dari 32 maka dia akan membuka. Nah, kemudian jika dia itu kurang dari 32 maka servo akan menutup gitu. Begitu pula dengan yang ini ya teman-teman ya, sama ya. Jadi sensor 1 ini mengendalikan satu servo, ini juga mengendalikan satu servo. Jadi seperti itu. Nanti kalian lihat sendiri untuk di demonya ya. Ini hanya permisalan. Kalian lihat sendiri realnya untuk di demonya ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan sensor tegangan. Nah, di dalam sini ini sudah saya packing ya teman-teman ya. Jadi untuk sensor yang ada di dalam sini tegangan saya tampilkan saja di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk gambarnya. Nah, kemudian untuk Wimos-nya di sini saya menggunakan Wimos yang seperti ini teman-teman. Nah, di sana itu Wimos yang saya pakai itu berbeda ya teman-teman ya untuk konfigurasi pinnya ya, bukan seperti yang ini ya. Jadi kalian harus perhatikan untuk Wimos yang tulisannya di sini hanya D1 gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan untuk pin-pinnya yang ada di sini memang berbeda dengan Wimos yang seperti ini teman-teman. Maka dari itu kalian harus perhatikan untuk pemasangan dari wiringnya. Oke, kemudian di sini saya menggunakan ini jepit buaya untuk tegangannya ya. Jadi dari sensor tegangan yang ada di dalam sini, kemudian saya keluarkan untuk outputnya ya menggunakan jepit buaya ini. Nah, untuk testernya dari tegangan DC ini yaitu saya menggunakan aki ini 12 volt ya teman-teman ya. Nah, akinya 12 volt. Nah, ini ya tegangannya yaitu sekitar 12 voltan ya. Nah, ini ya. Kemudian untuk 5 voltnya itu saya menggunakan ini VCC ground yang ada di relay ini teman-teman. Karena di sini relaynya 5 volt ya. Kalian bisa cek sendiri ini. Nah, ini 05V ya DC ya. Jadi di sini 5 volt, yang di sini 12 volt ya. Sesuai dengan speknya ya. Oke, sekarang kita cobakan ya untuk demo dari alatnya. Saya pakai power bank teman-teman. Nah, di sini saya langsung saja untuk pasangkan ke power bank. Nah, ini bisa lihat ya. Oke, nyala. Ini juga relaynya juga sudah nyala. Oke, nah gini aja ya. Oke. Nah, kita yang pertama kali harus lakukan yaitu tethering dulu Wimos yang ada di dalam sini dengan HP kita. Atau jika kalian ada router atau wifi di rumah, kalian bisa sambungkan ke sana ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya sambungkan dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya tetheringkan ya. Jadi di Wimos yang ada di dalam box ini sudah terkonek internetnya dengan HP saya. Nah, sehingga HP saya ada internet. Begitu pula dengan Wimos yang ada di dalam sini juga terkoneksi ke internet. Jadi kedua buah device ini sudah terkoneksi internet ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita uji coba yang mudah dulu. Yang mudah yaitu adalah ini dulu ya, relay dulu ya teman-teman ya. Jadi kita cekkan untuk relaynya. Yang pertama yaitu ini. Nah, di sini
saya menggunakan GP3 ya, GP3. Oke. Nah, kemudian untuk konfigurasi pinnya yaitu ini V5, V6, V7 ya. Nah, di sini GP3. Oke, sekarang saya run. Oke, teman-teman, ini kalian bisa lihat sendiri untuk nilainya. Ini adalah sensor suhu 1, sensor suhu 2, ini tegangannya, dan ini blowernya ya. Oke, sekarang kita coba dulu untuk relaynya ya, yang gampang ya. Di sini LED-nya masih off ya. Nah, ini saya on kan. Memang nunggu lama. Nah, ini ya tidak begitu lama ya teman-teman ya. Jadi tergantung koneksinya. Nah, ini saya on kan, klik satu aja di sini. Nah, gitu. Jadi ada delay. Klik lagi. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, itu tadi untuk yang relaynya ya. Nah, kemudian saya akan uji coba untuk sensor suhunya ini ya. Kita cekkan. Di sini sudah saya setting untuk 32 derajat. Jadi di sini saya pegang saja salah satu sensor yang ada di sini ya. Misalkan ini. Nah, ini saya pegang. Nah, di sini nanti akan ada salah satu yang naik. Nah, ini sensor 2 ya. Oh ya, ini servonya ya. Bisa kalian lihat sendiri untuk nanti yang akan bergerak yang mana ya. Nah, saya rapikan dulu. Oke, nah ini salah satu servo yang di sana akan bergerak ya teman-teman. Kalian cek sendiri untuk suhunya yang ada di sini. Nah, saya pegang. Kalian bisa lihat sendiri untuk pergerakan dari servonya ya. Nah, lihat. Ternyata ya servo yang ini ya teman-teman ya yang bergerak ya. Nah, jadi jika dia itu lebih dari 32, maka servo ini akan bergerak. Kita cek lagi. Yang ini akan diam ya. Lihat ya. Oke. Yang ini akan diam. Nah, ini kalian lihat ya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita uji coba untuk yang servo 2 dikendalikan oleh sensor 1 ya. Ini saya pegang untuk yang sensor 1. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi jika dia itu lebih dari 32, maka servo akan membuka. Jika dia itu kurang dari 32, maka dia akan menutup. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk demo dari sensor kendali dari servo ini ya. Sekarang kita akan demokan yang tegangannya. Tegangannya bagaimana ya? Ini masih 0 ya. 0,117. Nah, kemudian ini saya pasangkan untuk sensor tegangannya ke aki ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk tegangannya ini. Oke, nah ini saya colokkan lagi di sini. Nah, ini lihat 12 ya teman-teman ya. Udah 12. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya uji coba ke 5V. Nah, yang 5V itu seperti yang sudah saya bilang ya tadi ya di sini ya, di VCC groundnya si modul relay ini ya. Oke. Saya akan cobakan ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk nilainya di sini. Oke. Nah, ini saya lepas. Oke. Ini kalian lihat sendiri ya di sini ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, itu sudah saya fokuskan di sana. Ini tegangannya ya. Kalian lihat sendiri di sini. Ini saya akan taruh di sini. 4,695 ya, 4,695 ya teman-teman ya, 4,679. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya sensor tegangannya jalan ya teman-teman ya. Jadi pada saat dia di 12 volt, dia mendeteksi 12 volt. Ketika dia di 5 volt, dia juga akan mendeteksi tegangan sekitar 5 voltan ya teman-teman ya, atau kurang dari 5 volt dikit gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk demo dari alat ini. Nah, kalian bisa coba sendiri di rumah, kalian
cek saja. Untuk codingnya seperti biasa akan saya taruh di link blog saya di sini ya. Nah, jika ingin bertanya-tanya bisa via YouTube di bawah atau via email di deskripsi bisa. Untuk demonya sekian saja. Jadi jika kalian itu ada pertanyaan bisa langsung saja kontak saya ya teman-teman ya, di blog atau di YouTube saya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja dari saya Yanuar pamit. Selamat pagi, dah.